Halo pengguna setia Siakat Cloud, kali ini kami teman-teman dari Sevima memiliki tips dan trik untuk menghadapi pergantian kurikulum di perguruan tinggi. Nah, untuk tahap awal yang dilakukan yaitu membuatkan tahun kurikulum yang baru. Bagaimana caranya? Nah, untuk langkah-langkahnya, silakan ke menu perkuliahan, data kurikulum, kemudian tahun kurikulum. Nah, di sini merupakan data referensi awal yang harus diinputkan ketika waktu pergantian kurikulum. Ini saya sudah coba menambahkan yaitu dengan menggunakan tahun kurikulum 2024. Untuk tanggal awal dan tanggal akhir ini itu merupakan rentang waktu kapan digunakannya tahun kurikulum 2024 ini. Seperti itu. Untuk idealnya itu pergantian kurikulum 3-5 tahun sekali. Namun ada juga beberapa perguruan tinggi yang melakukan pergantian kurikulum itu setiap tahunnya. Oke, jika sudah ditambahkan, langkah selanjutnya yaitu membuatkan mata kuliah yang baru dengan tahun kurikulum baru. Untuk membuat mata kuliah yang baru, itu ada di menu perkuliahan, data kurikulum, kemudian ke mata kuliah. Nah, di sini nanti merupakan daftar mata kuliah dari semua tahun kurikulumnya. Untuk menambahkan data mata kuliah yang baru, silakan diklik tambah di sini. Kemudian diinputkan isiannya sesuai dengan kebutuhan. Dan dipastikan kode mata kuliah ini tidak boleh sama dengan mata kuliah yang lainnya. Kemudian di sini ada menu yang koordinator mata kuliah. Koordinator mata kuliah ini biasanya di-set ketika mata kuliah ini memiliki dosen pengampunya sendiri. Jadi dosennya ini nanti bertugas untuk menginputkan RPS dan SAP-nya. Seperti itu. Kemudian jika sudah seperti ini, tambahan untuk mata kuliah ini diwajibkan memiliki prodi pengampunya, yaitu ID unitnya nanti. Oke, jika sudah diinputkan seperti ini, silakan diklik simpan. Data mata kuliah sudah berhasil kita tambahkan. Nah, ini nanti bisa dilakukan input mata kuliahnya satu persatu. Jika memang untuk mata kuliahnya berbeda dengan tahun kurikulum sebelumnya. Nah, apakah memungkinkan mata kuliah ini sama dengan tahun kurikulum sebelumnya? Bisa jadi. Dan untuk stepnya itu kita memiliki fitur salin mata kuliah. Namun dipastikan untuk mata kuliah yang ditujuan atau kurikulum yang dituju itu data mata kuliahnya masih kosong. Jadi kalau misalkan kita mau menyalin data kurikulum sebelum 2024, mau disalinkan ke tahun kurikulum 2024. Nah, di sini dipastikan untuk data mata kuliah di tahun 2024 ini kosong. Ini saya coba hapuskan dulu. Kemudian kita lakukan salin mata kuliah dari periode 2023. Caranya silakan diklik salin MK. Nah, ini ke kurikulum tujuannya. Dari kurikulum ini merupakan kurikulum asalnya. Seperti itu. Jika sudah, maka otomatis mata kuliah yang ada di tahun kurikulum 2003 itu akan tersalin ke kurikulum 2024-nya. Dengan catatan salin MK ini apabila tidak ada perbedaan kode mata kuliah,
tidak ada perbedaan SKS mata kuliahnya. Itu bisa digunakan fitur salin MK tersebut. Oke, jika sudah untuk mata kuliahnya sudah ditambahkan, selanjutnya yaitu pemetakan sebaran semester atau pemetakan mata kuliahnya. Itu ada di menu perkuliahan, data kurikulum, kemudian kurikulum prodi. Nah, di sini ini merupakan tahap untuk melakukan pemetakan mata kuliah tadi. Jadi nanti dibagi mata kuliahnya semester 1 itu terdiri mata kuliah A, B, dan C. Kemudian semester 2 mata kuliah D, E, dan F seperti itu. Biasanya dalam satu semester itu tidak boleh lebih dari 24 SKS. Untuk langkah-langkahnya yaitu silakan dipilih prodinya terlebih dahulu. Misalkan kita menggunakan prodi sistem informasi dengan kurikulum yang baru tadi yaitu 2024. Silakan diinputkan mata kuliahnya di sini. Nah, mata kuliah ini merupakan mengambil datanya dari data mata kuliah yang tadi. Misalkan ketika waktu dilakukan input seperti ini dan tidak tampil mata kuliahnya, maka itu belum ada datanya di mata kuliah tadi. Jadi, dipastikan data mata kuliah itu sudah selesai diinputkan semua, baru menuju ke menu kurikulum prodi ini. Caranya yaitu silakan diinputkan mata kuliah, kemudian ini akan tampil pilihannya seperti ini. Ini untuk pilihan semesternya, dan ini nilai minimalnya. Nah, untuk nilai minimalnya di sini masih kosong ya. Ini bisa jadi skala nilainya masih belum disetting. Untuk itu, kita ke menu perkuliahan, kemudian data kurikulum, dan skala nilai. Untuk skala nilai ini juga bisa digunakan fitur salin data apabila memiliki skala nilai yang sama dengan tahun kurikulum sebelumnya. Jika memiliki aturan yang baru, maka silakan ditambahkan di sini. Ini saya coba untuk menggunakan fitur salin datanya. Untuk salin data, ini misalkan saya mau salin dari kurikulum 2019. Kemudian tingkat pendidikan, ini tuh merupakan jenjangnya, seperti itu. Jika sudah, diklik salin. Nah, otomatis data skala nilai yang tadi awalnya kosong itu akan terisikan sesuai dengan skala nilai di tahun kurikulum sebelumnya. Oke, jika sudah, kita kembali lagi ke menu kurikulum prodi. Kemudian kita refresh dulu halamannya. Selanjutnya kita inputkan ulang lagi. Nah, ini otomatis akan tampil nilai minimalnya seperti itu. Kemudian kita klik tambah. Jika sudah, nah ini nanti bisa diinputkan sampai dengan semester berikutnya, yaitu sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Di sini saya hanya menginputkan sampai semester 1 saja. Untuk paket MK di sini itu dicentang apabila proses KRS-nya nanti itu menggunakan sistem paket atau dari admin yang melakukan KRS, jadi bukan dari sisi mahasiswanya. Dan kalau misal nanti KRS-nya masih dilakukan mandiri oleh mahasiswa, maka ketika menambahkan mata kuliah tadi, untuk paket MK ini tidak perlu dicentang seperti itu. Di sini juga bisa dilihat untuk menu prasyarat, ini apabila mata kuliah ini memiliki prasyarat di mata kuliah yang lainnya, seperti itu.
Oke, itu tadi untuk tips dan trik untuk pergantian tahun kurikulum di perguruan tinggi. Nah, biasanya ada beberapa kendala yang memungkinkan nanti akan dialami oleh perguruan tinggi. Nah, apa saja kendalanya dan bagaimana solusinya? Ditunggu untuk video selanjutnya ya. Sampai jumpa lagi. Bye.